Wasa. Apa ini wasa? Wasa ini artinya hujan. Musim hujan, wasa notu. Musim hujan di India berlangsung selama 4 bulan. Setelah musim hujan, musim dingin selama 4 bulan. Musim dingin bahasa Palinya Hemantotu, berlangsung selama 4 bulan. Setelah musim dingin, panas, berlangsung selama 4 bulan juga. Musim panas bahasa Palinya Gimhotu. Jadi di India hanya ada 3 musim. Musim hujan 4 bulan, musim dingin 4 bulan, musim panas 4 bulan. Setelah panas hujan lagi, begitu seterusnya. Nah, Sang Buddha mengizinkan para biku berdiam selama musim hujan. Selama 3 bulan diperkenankan berdiam. 1 bulan berikutnya hujannya sudah rintik-rintik, sudah tidak begitu deras. Jadi diizinkan oleh Sang Buddha ketika 1 bulan terakhir tersebut setelah masa wasa, para biku yang sudah setahun menggunakan jubah, ada yang robek di depan dijarit, tahu-tahu robeknya di belakang dijarit, robek di samping dijarit. Jadi sudah lapuk. Jadi diperkenankan oleh Sang Buddha mencari kain untuk membuat jubah yang baru. Nah, pada awalnya sebelum Sang Buddha menetapkan peraturan ini, para biku berkelana di musim hujan. Musim hujan di India ini tidak tanggung-tanggung. Sampai sungai Gangga penuh. Apapun yang berada di atasnya hanyut. Kayu-kayu besar, apapun balok-balok besar itu hanyut semua. Pernah suatu ketika Raja Bimbisara beserta pengawal berdiri di pinggir sungai Gangga, melihat air sungai Gangga tersebut besar sekali. Apapun yang hanyut, balok besar, balok kecil, apapun, mayat, hanyut semua. Kemudian muncul dalam pikirannya, apakah ada orang di dunia ini yang mampu membalikkan air sungai Gangga dari hilir ke hulu terbalik? Nah, coba diumumkan, dikasih tahu bagian yang mengumumkan titah raja. Diumumkan pakai kentongan dari besi. Setelah kentongan dari besi, orang mendengarkan apa yang diucapkan oleh titah raja. Diwakili oleh bagian pemberitaan. Siapa yang mampu membalikkan air sungai Gangga akan diberi hadiah besar. Ternyata ada 1 orang perempuan menaikkan tangan. Saya bisa, Raja. Hadiahnya 1 kereta uang emas. Waduh, banyak sekali. Saya bisa, Raja. Terus, apa benar Anda seorang perempuan mampu membalikkan air sungai Gangga? Ya, saya bisa. Kemudian, kalau tidak, ini leher putus.
Kalau memang benar 1 kereta uang emas, kemudian saya akan mencoba. Kalau tidak, saya berani mempertaruhkan leher saya. Nah, perempuan ini kemudian mengucapkan saca kirya gata, ucapan kebenaran. Dia mengatakan, siapapun yang membayar saya 1.000 keping uang emas, saya akan melayani orang itu sama seperti dengan yang lainnya. Apakah dia raja, apakah dia pengawal raja, apakah dia menteri, apakah dia pedagang, siapapun, saya memperlakukan sama saja. Berdasarkan kekuatan kebenaran ini, semoga saat ini juga air Sungai Gangga berbalik arah. Benar, air Sungai Gangga itu berbalik arah. Nah, tidak hanya itu, saya lupa nama perempuan tersebut, seorang penghibur, ya, seorang penghibur. Tidak hanya itu, di berbagai tempat saya membaca di kitab Kudaka Nigaya, kekuatan kebenaran, saca kirya gata, nati me seranang anyang ada di buku Parita Biru. Bagaimana caranya mempraktekkan itu? Seperti itu. Apa yang diucapkan, itulah yang dilakukan. Apa yang dilakukan, itulah yang diucapkan. Ini kekuatannya luar biasa. Suatu ketika pernah Bodhisatta, calon Buddha Gotama, pernah lahir menjadi anak tukang kayu, anak tukang pengumpul kayu. Lahir. Suatu ketika Raja Bimbisara jalan-jalan di taman. Kemudian mendengar suara nyanyian luar biasa merdu. Didekati. Siapa yang menyanyi ini, suaranya enak sekali. Ada gadis pengumpul kayu bakar. Ditanya sama raja, sudah punya suami? Dijawab, belum. Nah, karena belum, boleh raja menemani dia. Kalau dengan janji, kalau suatu saat anaknya lahir laki-laki, akan dijadikan raja, pengganti Raja Bimbisara. Tetapi kalau anaknya perempuan, rawat sendiri. Ini cincin, stempel kerajaan. Pokoknya digunakan ini, membayar apa saja beres. Membeli rumah bertingkat berapa, gunakan stempel ini. Urusan beres. Nah, akhirnya setelah mendekati persalinan, raja kembali dikasih cincin dengan janji seperti itu. Nah, setelah beberapa tahun kemudian anaknya bisa bermain. Raja tidak tahu, anaknya udah gede. Dirawat oleh pengumpul kayu bakar, seorang ibu. Anaknya ini cerdas, calon Buddha, Bodhisatta. Semua orang punya ayah, kita ini mana, ayah saya mana? Tidak mau, tidak diladeni sama mamanya, takut nanti pertanyaannya aneh-aneh. Bodhisatta pertanyaannya wajar-wajar saja, kecerdasannya luar biasa. Pertanyaan sekali tidak dijawab sekali. Berikutnya, hari-hari berikutnya ditanya lagi. Sampai mamanya terganggu. Wah, anak ini kalau tidak dijawab pertanyaannya terus mengganggu. Pertanyaannya itu-itu aja. Ayah saya mana? Orang lain punya ayah saya mana? Kemudian mamanya menjawab, itu raja, papa kamu. Kalau begitu, masa saya tidak boleh bertemu dengan orang tua, papa saya sendiri? Aduh, merepotkan ini. Sebenarnya dia tidak ingin melihat suaminya yang jadi raja. Tidak usahlah, udah hidup tenang di dalam hutan, makan cukup, hidupnya udaranya segar, suasananya tenang, makan cukup, ada anak,
menemani, bisa bermain, tidak mikir jadi permaisuri, tidak mikir. Tapi terus diganggu sama anaknya. Nah, diajak ke kerajaan. Setelah sampai di kerajaan, mamanya bilang, lagi sedang rapat raja. Raja, ini anakmu rewel, minta ketemu dengan raja. Itu bukan anak saya, apa buktinya? Ini raja memberikan stempel kerajaan ini buktinya dia anak saya. Ini anak raja ini. Waktu raja melakukan itu berjanji waktu pertama kali kalau anak laki-laki akan saya angkat jadi raja. Ini stempel kerajaan. Stempel kerajaan begitu di mana-mana orang bisa bikin. Aduh, habis dah. Tidak ada saksi lagi, cuma berdua aja di dalam hutan. Nah, saya tidak mempunyai saksi lagi. Sekarang saya akan mengucapkan ucapan kebenaran. Saca kiriak gata. Raja, saya tidak mempunyai saksi lagi. Gini saja, saya akan mengucapkan ucapan kebenaran. Kalau ini anak, memang anak raja, biarlah dia hidup. Kalau dia bukan anak raja, biarlah dia meninggal dunia. Saat ini juga. Kakinya diambil, kemudian diputar 3 kali, setelah diputar, dilemparkan ke atas. Begitu dilemparkan ke atas, anaknya tidak jatuh. Berdiri, duduk, meditasi di dalam ruangan itu, ngambang. Semua tangan, pengawal-pengawal, menteri-menteri, semua kedua tangannya mengarah ke atas. Jatuh, sampai raja juga begitu. Akhirnya raja ngomong, anakku dengan kedua tangan turunlah. Sebelum dibilang begitu, anaknya ngomong, raja merawat banyak orang. Menteri dirawat, panglima perang, prajurit dirawat, termasuk ternak-ternak itu dirawat kuda. Kenapa raja tidak mau merawat anaknya sendiri gitu? Anakku, turunlah, mari ke pangkuan saya. Nah, mendekat, terbang. Itu kekuatan kebenaran yang sering Bapak Ibu baca, saca kiriak gata. Apa yang dilakukan, itu yang diucapkan, itu merupakan suatu kekuatan yang luar biasa. Termasuk seperti tadi, bisa membalikkan air sungai Gangga, termasuk yang ini, anaknya tidak jatuh, dilempar ke atas, malah melayang. Banyak lagi yang saya baca, hanya saja lupa. Kapan-kapan akan ditambah lagi kalau sudah ingat. Nah, lanjut kembali ke wasa. Wasa hujan. Masa wasa, masa para biku berdiam selama 3 bulan di suatu tempat yang ada atapnya dan ada pintu. Syaratnya 2 ini. Ada atap, ada pintu. 2, tidak boleh biku, saya akan berwasa di tenda gitu, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Tetapi ketika Bodhisatta bertapa di dalam hutan, apakah memasuki masa wasa? Itu belum ditetapkan itu. Apakah beliau tidur di tempat pembakaran mayat, apakah tidur di dalam gua, di bawah pohon, belum ditetapkan. Tapi setelah beliaunya menjadi Buddha, para biku itu tetap berkelana di musim hujan. Kemudian Sang Buddha menetapkan peraturan. Kenapa Sang Buddha menetapkan peraturan? Karena ada cibiran, karena ada kritikan, karena ada cemoohan dari pertapa lain yang bukan Buddhis. Mereka mengatakan, kenapa biku-biku putra Sakya di musim hujan masih berkelana, pakaiannya basah, kadang terinjak pakaiannya, dan tidak mempunyai meta cinta kasih. Loh, kok bisa dibilang tidak mempunyai meta cinta kasih? Nah, ketika musim belum hujan, ada serangga-serangga
yang bersarang di bawah tanah ketika belum hujan. Misalnya apa? Jengkrik, semut, dan lain sebagainya. Nah ketika hujan, rumah mereka yang di bawah tanah itu dipenuhi dengan air. Mereka naik sampai di permukaan juga kehujanan, becek, kena injak. Nah itu tidak memiliki meta. Bibit-bibit yang ditanam oleh petani sembarangan begitu. Kalau sekarang kan ada batasnya. Sawah ada batasnya, kebun ada pagarnya. Kalau dulu udah ada. Cuma ditanam-tanam begitu. Kemudian para biku berkelana musim hujan. Bibitnya diinjak-injak. Wah itu kan merusak tanaman itu. Kemudian serangga-serangga diinjak, tidak memiliki meta cinta kasih. Nah, karena ada cibiran seperti itu, Sang Buddha mengeluarkan peraturan. Oh para biku, saya izinkan selama 3 bulan berdiam di suatu tempat. Hujan lebat, jangan berkelana, tapi tetap pindah patah. Sebenarnya pindah patah, pindah bongkahan. Patah, bul. Yang melakukan pindah patah masal, misalnya itu, umatnya melakukan pindah patah. Bongkahan nasi dimasukkan ke dalam bul. Sedangkan bikunya namanya pindah cara. Pindah cara membawa bul, memberi kesempatan kepada umat yang berbakti menanam jasa di ladang yang subur. Pada sangga. Sangga ini ladang yang subur. Setelah para biku menjalani masa wasa selama 3 bulan, nah itu katina. Katina ini bukan hari, bukan bulan. Katina ini alat untuk membuat jubah. Alat ini terbuat dari bambu atau kayu. Nah dengan alat ini sepertinya karena jubah yang dipakai oleh para biku ini bentuknya segi 4 panjang 3 meter, tingginya 2 meter, kurang 1 cm, panjang kurang 1 cm, lebar kurang 1 cm. Nah itu kalau bentuknya segi 4, kemungkinan katina ini, alatnya ini juga segi 4. Terbuat dari kayu atau bambu. Nah ini potongan-potongan kain paling kecil 1 jengkal kali 2 jengkal itu dijarit dengan menggunakan tangan. Tapi tangannya pegang jarum berisi benang. Bukan tangan kosong. Tangannya pegang jarum berisi benang. Dijarit. Setelah mendapatkan 1 lembar kain ukuran 3 meter kurang 1 cm kali tingginya 2 meter kurang 1 cm, barulah kain itu dicelup dengan menggunakan getah kayu. Getah kayu. Namanya jubah kasaya. Nah kalau jubah kasaya itu tidak boleh dijemur kena matahari langsung. Kalau dijemur kena matahari langsung cepat luntur dia. Jadi di bayangan pohon, di bayangan rumah, itu kena angin-angin saja kering. Kadang sekarang di dalam kamar aja itu hidupin AC-nya atau kipas anginnya, jubahnya tipis-tipis, kena angin udah kering ya. Ya cucinya malam jam 7, nanti pagi jam 4, belum jam 4 udah kering ya. Udah kering bisa dipakai lagi. Karena para biku berkelana hanya menggunakan 1 jubah. Kalau jubahnya cuci pakai bagian dalamnya, sarung sama sanggat sama angsa. Tuh. Hanya itu. Kalau angsa sama sarung dicuci pakai jubah luar, utara sangga. Nah, kalau selempangnya ini namanya sanggati, selimut 2 lapis. Karena musim dingin di India itu luar biasa dinginnya. Musim panas juga begitu. Pernah di video Sri Lanka, aspalnya sampai cair. Sandal orang lengket. Sepeda motor tidak bisa jalan. Sampai 52 derajat panasnya, 52 derajat Celcius. Jadi panas. Kalau dingin, luar biasa dinginnya. Sampai di bawah 10 derajat. Tripitaka Centing Desember pada kedinginan. Saya sudah umur, ya Tripitaka Centing berbudur aja lah, hangat-hangat deh itu. Makanan cocok. Kalau ke India harus bisa makan kari, cane itu. Kalau di sini pecel biasa dah.
Budak biasa enak malah ya. Ya, begitu. Nah, karena di mana-mana biku bikin katina, disebutlah hari itu, oh ini hari katina. Nah, apa kelebihan dari katina? Selama 1 bulan jadwalnya, kalau di Jakarta itu penuh tiap hari mengikuti katina di berbagai wihara. Ada umatnya sudah dapat jadwal, bulan tahun ini saya tidak ada yang kosong. Aduh, tahun ini mama saya sakit 3 kali saya op. Kenapa penting sekali katina ini? Karena pada waktu katina hadir sangga 5 biku. Ini kuat sekali. 5 biku yang dinamakan sangga bisa mewakili biku-biku yang ada di 4 penjuru dunia. Artinya apa? Biku-biku yang ada di sebelah utara kita, timur, selatan, barat, bisa diwakili oleh 5 biku ini. Jadi kekuatannya luar biasa. Sepertinya yang hadir cuma 5 biku. Ya kadang lebih dari 5 biku, 20, 16. Tetapi backgroundnya biku yang ada di seluruh dunia. Apapun alirannya. Yang penting dia mempraktekkan ajaran Sang Buddha, mempraktekkan jalan mulia berunsur 8. Jadi kekuatannya luar biasa. Sepertinya Bapak Ibu berdana jubah, berdana parsel, atau berdana dana catu pacaya 4 kebutuhan pokok biku kepada 5 biku yang ada di seluruh dunia. 5 biku bisa mewakili biku-biku yang ada di seluruh dunia. Kekuatan kebajikannya. Jadi sangat ditunggu-tunggu. Oleh karena itu para biku disuruh membabarkan. Jangan sampai dilewatkan katina itu walaupun hanya sekali berusaha berdana jubah. Nah berdana jubah ini manfaatnya apa? Kalau suatu saat nanti kita menjadi biku, mencapai arahat di bawah bimbingan seorang Buddha, mencapai tingkat kesucian arahat dilihat sama Sang Buddha. Ini udah pernah berdana jubah apa belum? Kalau belum disuruh cari jubah. Kalau sudah pernah berdana jubah langsung dipanggil. Walaupun pakai celana, pakai sepatu, rambut masih panjang, pakai jas biasa gitu. Begitu mencapai arahat, Bante saya mau jadi biku, dipanggil langsung. Biku, kemarilah biku. Kepala yang tadinya panjang rambutnya langsung lontos. Ini jas, sepatu dan lain sebagainya, celana langsung berubah menjadi pakai jubah, lengkap dengan bul, lengkap dengan perlengkapan yang lain. Seperti biku yang sudah mencapai tera. Begitu manfaatnya berdana jubah. Selain mewakili biku yang ada di 4 penjuru dunia, juga mewakili 3 zaman. Bisa mewakili 4 biku yang ada di 4 penjuru dunia dan 3 zaman. 3 zaman ini apa? Lampau, sekarang, akan datang. Kok bisa begitu? Karena ajaran Sang Buddha sama. Sabah, papasa, akaranang. Buddha-Buddha yang akan datang itu ajarannya sama. Buddha-Buddha yang lampau ajarannya sama. Intinya sabah, papasa, akaranang. Kusalasu pasambada. Sacita pariodapanang. Etang Buddha nak sasanang. Inilah ajaran para Buddha. Tidak melakukan segala bentuk kejahatan. Senantiasa menambah kebajikan. Sacita pariodapanang. Mensucikan hati atau pikiran. Ini kuncinya yang ketiga ini. Sacita pariodapanang. Sering-sering ada yang bertanya, ini mengajarkan meditasi modelnya begitu, itu begitu, yang mana yang saya ikuti Bante? Ini sacita pariodapanang. Mensucikan hati atau pikiran. Membersihkan batin kita dari segala macam kotoran. Apa kotoran yang ada di dalam batin kita? 3 ini, loba, dosa, moha. Ya itu. Tadi pada waktu meditasi ini loba, apa dosa, apa moha. Dah usah. Pokoknya apapun yang masuk ke dalam pikiran kita, buang. Apapun yang masuk, buang.
membersihkan batin. Nanti kalau sudah cukup kebersihannya, tanhanya padam, masuk dia maga, sotapana. Nanti meditasi lagi, padam lagi. Nah itu masuk pala sotapana. Jadi sotapana ini dua, maga, pala. Sakadagami dua juga, maga, pala. Anagami, maga, pala. Arahata, maga, pala. Tapi ada yang mencapai tingkat kesucian, saya baca langsung arahat itu bagaimana berarti? Iya, tahapnya sama. Cuma waktunya pendek sekali. Maga pala sotapana beberapa detik, maga pala sakadagami beberapa detik, kemudian anagami juga, kemudian arahat. Hanya 1/1 detik, 1/1 triliun detik. Jadi sepertinya tidak ada waktunya, langsung arahat. Begitu dicukur kepalanya 7 tahun, langsung arahat. Ya, kenapa bisa begitu berarti? Mendengarkan suta, damak cakap, watana suta, langsung kebuka mata batinnya, mencapai tingkat kesucian sotapana. Kenapa bisa begitu? Saya berkali-kali baca, aku tidak masuk berarti tingkat kesuciannya. Ini ibaratnya jawabannya, mau ngambil mobil Mercedes-Benz, harganya 1,5 M. Kalau membawa duit ke showroom 10 M, ya saat itu juga bisa. Mau ngambil berapa sih? Istriku, anakku, ini 10 M, ngambil 5 juga bisa. Bisa ya? 5, 1,5 M. Bisa 5. Itu modalnya sudah cukup. Kalau ke showroom beli Mercedes-Benz duitnya cuma 100 juta. Aduh, ini untuk uangmu Kak, kapan lunasnya? Apalagi cuma 10 juta. Aduh, nanti paling rendah ini 25 juta. Belum masuk dia. Belum masuk, belum tahapnya. Jadi modal. Pernah ada pertanyaan lagi. Bante, bagaimana meditasi sehari-hari? Bisa ada meditasi sehari-hari itu gimana? Saya sibuk bisnis. Ya, gimana caranya melakukan meditasi sehari-hari? Ajaran Sang Buddha itu Dhamma Sutta yang pertama kali dibabarkan oleh Guru Agung kita, Dhamma Cakap Pawatana Sutta. Namanya Sutta Pemutaran Roda Dhamma. Sang Buddha mengajarkan di dunia ini ada dukkha. Tidak hanya sepenuhnya ya. Di dunia ini dikuasai 100% oleh dukkha. Tidak, itu bukan begitu. Di dunia ini ada dukkha. Dukkha ini apa? Sakit gigi, sakit jantung, leper, sakit penderitaan yang dialami jasmani atau penderitaan yang dialami oleh batin. Mendengar ucapan kasar, dipitnah, diadu domba, dan lain sebagainya. Batinnya yang sakit. Nah itu ada penderitaan di dunia ini. Kemudian ada dukkha. Dukkha Arya Saca. Dan dukkha Arya Saca ini bisa dilenyapkan. Dukkha Niroda Arya Saca. Bisa lenyap, jangan khawatir. Caranya bagaimana melenyapkan? Dengan jalan mulia berunsur 8. Dukkha Niroda Gamini Pati pada Arya Saca. Dengan mempraktekkan jalan mulia berunsur 8. Apa yang harus kita lakukan dengan meditasi? Itu tanahnya dilenyapkan. Begitu padam tanahnya, masuk dia maga. Padam lagi sekali, masuk dia pala. Sotapana. Begitu. Ini tanah itu apa cirinya? Apapun yang masuk ke dalam pikiran kita, tahu lepaskan, kembali ke objek. Setiap kali ada bentuk pikiran yang masuk ke dalam pikiran kita, tubuh kita tegang, bergetar. Pikiran kita bergetar dia, yang disebut citanya bergetar. Mendengar suara bergetar dia 16 kali. Melihat bentuk bergetar dia. Mencium aroma bergetar dia. Jadi mencicipi rasa bergetar dia.
Ada sentuhan-sentuhan bergetar. Jadi cita kita bergetar 16 kali, bergetar 16 kali, terus menerus bergetar, mendengar suara, melihat, mencium aroma, mendengar, menyentuh, itu semuanya. Dan hanya bisa satu objek. Kalau melihat, kita tidak mendengar, tidak merasakan. Makanya ada dokter pintar, dia diajak ngobrol pasiennya. Begitu ngobrol lupa, tahu-tahu sudah cerut masuk, jarumnya udah selesai. Ada tekniknya, dia tahu. Dia menggunakan teknik abidama itu, ya. Kadang dia buat kejut, dipukul dulu, ininya mukul, jarumnya belakangan masuk. Kan kaget, dibuat kaget, lengannya dipukul, tahu-tahu jarumnya udah masuk, udah terasa. Udah selesai dok, udah dari tadi. Jadi kalau orang pintar itu udah terasa masuknya jarum. Ya kalau tidak mahir ya terasa, aduh sakit. Jarumnya yang kecil dok, yang mintanya jarumnya yang kecil. Iya. Jadi yang dibicarakan, jadi meditasi sehari-hari, apa yang harus dilakukan? Mempraktekkan jalan mulia berunsur 8. Ucapan kita benar apa tidak? Nah itu landasan meditasi. Pikiran kita benar apa tidak? Itu landasan meditasi. Perbuatan kita benar apa tidak? Nah itu landasan meditasi. Kalau sudah modalnya cukup, begitu selesai syukur udah arahat dah. Ya, cepat sekali arahatnya. Ya kalau modalnya cukup sampai subur hidup meditasi sampai cengar-cengir menahan rasa sakit. Awal meditasi 5 menit, ganti posisi 5 kali, berapa menit jadinya itu? 1 menit sudah pegal, leher sakit. Lagi diulangi. 1 menit berikutnya pinggang pegal, diperbaiki posisinya. Lagi ganti posisi. Lagi meditasi, melanjutkan kaki sakit, semua sakit. Jadi kalau Bapak Ibu meditasi bisa diam 1 jam, itu udah luar biasa. Kalau tahap awal itu memang begitu, ya 5 menit saya ganti posisi 5 kali. Karena pembimbingnya ketika saya umat awam dikasih tahu, kalau ingin melihat dewa, dia bilang begitu. Semangat dia mengatakan, ya bagaimana? Kalau ingin melihat dewa, meditasi. Ya, saya ingin melihat dewa, terutama bidadari. Apakah bidadari itu kecantikannya benar ribuan kali daripada ratu kecantikan dunia? Inginnya melihat bidadari. Tapi tidak tembus-tembus itu. Saya sudah meditasi ini. Sudah 10 hari ini meditasi terus, tidak pernah melihat dewa. Saya bilang begitu. Kurang. Pergi ke sana ke wihara. Brahmawihara. Dari Brahmawihara ini kelihatan, pantainya kelihatan. Gunung kelihatan dekat. Pantai kelihatan dekat. Karena tempatnya tinggi, di bukit. Pantai Lopina. Dia berada di utara Bali. Dari wihara ini, Brahma Wihara namanya, bisa melihat pantai Lopina. Lopina ini singkatan dari Lep Indonesia. Pantai ini dikasih nama oleh orang bule. Banyak orang-orang bule menikah dengan gadis-gadis Bali, tinggal dia di Bali. Ya, jadi boleh punya rumah di Bali. Perusahaannya diurus oleh karyawannya. Untungnya dia mau. Kerja dia tidak mau. Tiap hari main selancar. Bersenang-senang di Bali. Gitu. Sewaktu-waktu aja kalau ada urusan mendadak baru pergi dia. Baru pergi. Kalau tidak ya santai-santai itu. Makan, ngobrol, ngopi di pinggir pantai. Ya. Enak. Kita juga bisa seperti itu ya. Hidup yang penting ini kita yang meminit hidup kita ini supaya bahagia. Sekarang bahagia. Ya kalau sudah waktunya banyak kebajikan ya seperti si Yankum, orang Ukraina, menghayal menjadi orang kaya di Amerika. Pergi dia ke Amerika, sampai di Amerika dikira seperti di Ukraina, santai-santai hidupnya di sana. Kalau tidak kerja, tidak makan, jadi gelandangan di sana. Jadi pengemis makanan, ikut ngantri makanan. Kemudian dia kerja. Setelah kerja jadi tukang cuci piring.
Setelah kerja jadi tukang cuci piring, kerjaannya bagus, dapat tunjangan dari pemerintah. Dia ikut ngambil tunjangan pemerintah untuk kuliah, belajar di perguruan tinggi. Belajar di perguruan tinggi, ini pelajaran kok kayak gini ya, kayak anak TK. Dia belajar sendiri. Akhirnya dia menemukan 1 kali jualan 300 triliun, siapa yang mau? Semuanya mau. 300 triliun 1 kali jualan. Apa yang dijual? Siankum. Apa yang dijual Siankum dapat 300 triliun. Semua Bapak Ibu pakai. Bapak Ibu di HP-nya itu pakai apa? Aplikasi WhatsApp. Dia menemukan. Begitu dia menemukan aplikasi WhatsApp dijual kepada Facebook, langsung ditawar tinggi 300 triliun. Tidak tawar-menawar lagi, langsung diambil. Nah, setelah mendapatkan duit 300 triliun, upacaranya apa? Selamatannya apa? Biasanya kalau orang dapat lotre besar, pernah di Bali ada tukang sate, jualan sate kambing, mendapatkan lotre. Kalau dulu kan 1 M itu udah besar ya, dulu. Sekarang 1 M kan tidak ada artinya. Dia suka beli lotre, ya disingkirkan, duitnya singkirkan. Ternyata kebajikannya cukup, dapat 1 M. Waduh, duitnya luar biasa banyaknya. Dia mau jualan sate, teman-temannya pada datang. Selamat ya, selamat. Wah, 1 M supaya tidak diminta duitnya. Makan yang kenyang. Habis sate sama gulainya itu. Selama 1 bulan dia ada jualan keluar, di rumahnya aja melayani tamu-tamu itu aja. Nah, ini si Yankum apa yang dilakukan setelah mendapatkan 300 triliun. Ngantri dia. Dulu saya gelandangan ngantri makanan. Sekarang saya jadi milioner, triliunan punya duit saya. Sekarang saya ngantri ikut, gimana rasanya? Beda. Ngantri dulu, aduh perutnya lapar. Sekarang ngantri tidak lapar, perutnya dingin, tidak terasa. Hangat rasanya, dingin ini. Ya, kenapa begitu? Duitnya banyak, triliun. Saya dulu juga pernah begitu. Kuliah di Jogja. Uangnya terlambat. 3 hari terlambat. Aduh, ngebon makanan. Biasanya makan 3 kali. Waktu tidak punya duit, lapar terus. 6 kali saya makan. Nambah. Tidak kenyang-kenyang saya. Jadi kekuatannya itu luar biasa. Makanya papa saya datang ke Jogja, ngasih saya duit. Biasanya dikasih 30.000 zaman itu. Dikasih 100.000. Ini biar kenceng. Ini biar semangatnya kencang belajar. Oh bener, semangatnya kencang belajar. Begitu dikasih duit, pegang duit langsung laparnya hilang. Ya, jadi kalau mengunjungi panti asuhan, memberikan semangat kepada orang tua. Suatu saat nanti kita ya jadi tua, supaya semangat kita tidak down. Memberikan semangat kepada mereka, ngajak mereka gembira. Kita datang dengan suasana hati gembira, mereka sudah gembira. Jadi mengunjungi tempat-tempat itu, panti jompo dan lain sebagainya, itu sangat berguna. Ya. Tidak hanya itu, mengunjungi orang yang sakit apa itu, kanker, kena kanker, apalagi stadium 1, 2, 3, 4. Pernah itu donatur kuatnya Wihara Buddha Sakyamuni. Saya ingin melihat orang yang di kemo itu hasilnya gimana. Waduh, rambutnya ada yang rontok, kukunya yang hitam, kulitnya jadi begitu. Udahlah, biar saya meninggal dunia. Tapi saya tidak mau kemo, ini mohon maaf. Dia bilang begitu. Kemudian dia meditasi. Ternyata kankernya dari stadium 4 hilang dengan kekuatan meditasi. Ini kebencian, keserakahan, kebodohan. Penyakit buat batin kita. Batin yang sakit memberi imbas kepada jasmani. Jasmaninya juga ikut sakit. Dulu pernah ada mensano, corporosano, saya lupa itu. Ada hubungannya erat antara jasmani dan batin. Itu bersumber dari ajaran Sang Buddha. Kalau batin kita sakit, jasmaninya otomatis kena. Kalau batinnya gembira, otomatis kena.
Contohnya bagaimana Bante? Contohnya gampang saja. Orang tua ditelepon sama Intel, polisi. Ibu ini namanya benar. Kenapa Pak? Ini anak ibu memakai obat terlarang ini. Sekarang diinterogasi di kantor polisi. Langsung rebah, jatuh, pingsan. Kenapa begitu? Karena shock, batinnya shock. Tadinya sehat, tidak apa-apa, langsung bisa jatuh. Ini ditelepon juga. Ibu ini ditelepon juga. Bu, ibu ini namanya ya benar. Ibu punya nomor rekening, nomornya sekian, benar. Selamat Bu ya, dapat hadiah. Hadiah apa? Mobil. Hadiah mobil. Kasih tahu papi, jangan-jangan dibohong-bohongan. Apa itu namanya, tulisannya hoax. Tapi katanya tabungan kita tinggal 500.000 dapat hadiah mobil katanya. Apa benar apa enggak? Yuk kita lihat ke bank. Tapi di sana disalamin. Selamat Bu, ibu ini ya? Ya, saya namanya itu. Selamat Bu, dapat hadiah mobil. Mobilnya apa? Itu Mercedes-Benz. Wow, tapi ini administrasinya 50 juta. Duit saya tinggal 500.000 mana bisa? Atau 5 juta, tidak bisa, tidak cukup. Kalau tidak cukup gini aja Bu, mobilnya tidak usah dibawa. Ditukar dengan duit. Duitnya dimasukkan ke dalam rekening. Nanti duitnya bertambah. Apa 1,5 M apa bagaimana, dipotong administrasi. No. Kalau begitu saya tidak bawa mobil. Saya bawa buku tabungannya aja. Berubah, bertambah 1,5 M. Nah, pulang. Sampai di rumah itu pembantunya teriak-teriaknya. Dari pagi sampai siang tidak makan, tempenya sampai layu, sayurnya sampai dingin. Tenang. Ini lagi happy, ini tidak lapar. Dari pagi tidak makan, masih sehat. Kenapa tidak lapar? Batinnya lagi bahagia. Jadi berusaha. Hidup kita ini, ya standar yang paling rendah biku itu. Udah makan ya, udah cukup, udah mikir, udah panjang lebar lagi. Tugasnya hanya satu, mengikis kotoran batin supaya tidak lagi mengalami duka. Itu aja tugasnya satu. Tiap hari melakukan perbuatan benar, ucapannya benar, pikirannya benar, mata pencariannya benar, dan seterusnya benar, meditasinya benar. Meditasi yang benar itu bagaimana Bante? Meditasi yang bertujuan untuk melenyapkan duka. Supaya tidak lagi mengalami duka. Ada yang mau duka? Tidak ada yang mau duka, menderita. Ada yang mau bahagia, ya semua makhluk di alam semesta mau bahagia. Duka, sorry Bante, jangankan di sini seluruh dunia ditanya, seluruh alam semesta ditanya mau duka, mau sakit, nanti dikira aneh. Ya, seluruh alam semesta tidak ada yang suka dengan duka, tidak senang dengan penyakit, tidak senang dengan menderita, tapi bahagia semuanya orang mau. Nah, kebahagiaan ada dua, kebahagiaan duniawi, kebahagiaan di atas duniawi. Kebahagiaan duniawi apa? Duit punya banyak, buka toko rezekinya mengalir deras seperti air bah, itu bahagia. Tubuhnya sehat, bisa jalan-jalan ke luar negeri, makanan haucak-haucak bisa sikat. Daging babi panggang karo sikat. Makanan yang haucak-haucak bisa. Tubuhnya sehat. Kalau sakit mana bisa? Tidak bisa. Tubuh sehat bahagia, usia panjang bahagia. Baru kemarin diajak ngobrol-ngobrol, bacain parita, usianya pendek. Belum sampai 50, udah pergi, udah lewat. Ya, rata-rata usia kehidupan sekarang 75 tahun. Ya, usia panjang bahagia. Tubuh sehat bahagia, rezekinya mengalir deras bahagia. Cita-cita terwujud jadi kenyataan. Udah berapa tahun anak saya mengidam-idamkan Ferrari warna merah. Baru terwujud, plong hatinya. Anak saya bisa menjalankan Ferrari. Meraung-raung suaranya. Ferrari kecepatan 200-150 siang hari mana bisa. Makanya Ferrari selalu keluarnya malam hari.
udah di atas jam 2 pagi, itu baru keluar Ferrarinya, kenceng larinya sampai kecepatan 200, puasnya luar biasa. Seperti mendapatkan lotre ber-MM rasanya. Barangkali seperti itu. Nah itu juga bahagia, cita-cita, hubungannya dengan duniawi. Kaya raya, tubuh sehat, wajah enak dipandang, cita-cita terwujud. Aduh, habis waktunya. Lagi asik-asiknya cerita. Ya, kapan-kapan lah lagi disambung ya ceritanya. Masih banyak yang ingin saya ceritakan. Ya, itu baru kebahagiaan duniawi, belum kebahagiaan di atas duniawi. Kebahagiaan menjadi raja di alam dewa, itu masuk kebahagiaan duniawi. Menjadi dewa saka, walaupun dilayani ribuan bidadari, cantik-cantik ribuan kali lebih cantik. Pelayannya saja ribuan kali lebih cantik dari ratu kecantikan dunia. Ya, jadi kalau ada orang meninggal dunia, aduh meninggal dunia, saya dikremasi jadi debu, berapa lama saya di kuburan. Keliru. Kalau sering mendengarkan uraian Damas, sering pergi ke wihara, sering berdana, meditasi juga, tidak hanya di wihara, mempraktekkan meditasi dalam kehidupan sehari-hari. Apanya yang disusahkan begitu mau mengembuskan napas terakhir, tahu-tahu melihat wihara yang indah, tahu-tahu melihat biku, wajahnya biku senyum. Tidak hanya Batik Mawiru, barangkali ada biku yang wajahnya enak dipandang gitu ya. Ada wajah biku enak dipandang, aduh seneng rasanya. Batinnya seneng, jasmaninya seneng, alamnya seneng, itu artinya muncul di alam dewa. Kalau muncul di alam dewa, dikelilingi bidadari, dikipasi para bidadari cantik-cantik. Dewa mau makan apa dewa? Di sini ada itu babi panggang karo, babi guling ada. Jauh lebih enak di sini daripada itu makanan di manusia tuh tidak ada artinya dewa. Ya, ini kenapa cantik-cantik semua ini siapa? Ini saya pelayan, cantiknya ribuan kali lebih cantik. Jadi bersedihlah kalau berhasil melakukan perbuatan buruk. Bergembiralah ketika berhasil melakukan perbuatan baik. Mendengarkan uraian dhamma perbuatan baik. Melatih sila, 5 sila silena sugating yanti. Dengan mempraktekkan 5 sila bisa terlahir di alam sorga. Jauh lebih luar biasa. Udah waktunya habis masih ngomong kan batuk-batuk jadi. Tuh udah. Ya, istananya luar biasa, tidak pakai AC, jauh lebih segar. Batu-batu berkilauan, batu-batu permata banyak sekali di alam dewa. Ya, lantainya aja dari batu permata warna hijau laut di Tiongkok disebut dijadikan gelang, apa namanya itu? Ya, batu giok itu lantainya. Baru bangun gitu mau ke toilet, nginjak kaki kiri giok, kaki kanan giok, tapi tidak ada bunyinya giok. Ya gitu sajalah. Kapan-kapan disambung lagi ya. Sabi sata wantu sekitata. Semoga semua makhluk hidupnya berbahagia.